Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ini materi matematika peminatan di kelas 12. Saya mulai dari sekarang. Oke, kalau di sini pengertian untuk limit trigonometri, sebelum ke limit fungsi trigonometrinya, kalian itu harus mengetahui dulu tentang limit pada materi di kelas 11. Limit X mendekati A, limit X mendekati A dengan fungsi, yaitu nanti menjadi sebuah fungsi di mana X-nya nanti diubah menjadi A karena dia mendekati A di sini. Oke, caranya di situ ada substitusi. Nah, substitusi di sini nanti ada limit di mana dia tentu dan ada tak tentu. Kalau tentu berarti dia masih ada plus C-nya. Ya, kalau tak tentu berarti dia sudah berubah hasil. Kalau dia hasilnya 0/0, tak hingga per tak hingga, terus kemudian tak hingga atau negatif tak hingga, maka dia itu harus disederhanakan atau menguraikan. Nah, di situ kita harus menyederhanakan dan menguraikan semuanya supaya dia menghasilkan nilai hasilnya. Oke. Nah, karena di sini kita membahas limit fungsi trigonometri, maka kita pasti akan berkaitan dengan trigonometri. Paling banyak adalah tentang identitas trigonometri. Oke. Jadi kalian harus ingat identitas trigonometri itu apa saja. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk limit fungsi trigonometri ada rumus dasarnya. Kalau kalian menjumpai limit X mendekati 0, di mana sin X itu per X, sin X per X ya. Atau limit X mendekati 0, di mana X per sin X dibalik. Kemudian limit X mendekati 0, di mana tan X per X dibalik. Dan ini dibalik juga, X per tan X. Nah, kalau menjumpai seperti ini, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Di sini, terus yang kedua, untuk limit X mendekati 0, di mana kalau tadi nilainya kan di sini 1, di sini juga 1, maka di sini ada nilainya sin AX per BX. Sama seperti tadi, limit X mendekati 0, AX per sin BX. Limit X mendekati 0, tan AX per BX. Kemudian limit X mendekati 0, AX per tan BX. Maka sama dengan A per B. Jadi atas per bawah langsung nilainya. Kemudian untuk yang ketiga, ketika kalian menjumpai suatu limit X mendekati 0, di mana di sini ada sin AX per sin BX, itu sama dengan, atau kalian menjumpai lagi tan AX per tan BX, atau juga menjumpai di sini ada tan AX per sin BX, jadi ada tan per sin. Kemudian ada juga limit X mendekati 0, sin AX per tan BX, maka dia akan menghasilkan A per B. Di sini untuk limit fungsi trigonometri, rumus dasarnya di sini tidak ada cos. Jadi kalau kalian menjumpai cos, berarti tinggal kalian masukkan saja nilai cos itu tadi. Misal cos X, limit X mendekati 0. X mendekati 0, cos X. Berarti kalian langsung masukkan nilai dari cos X, maka dia akan menghasilkan cos 0. Cos 0 itu berapa? Yaitu 1. Kalian ingat sudut istimewa, tabel sudut istimewa itu juga harus diingat. Oke. Selanjutnya di sini karena ini hanya rumus dasar, maka berarti tinggal kalian cari cara pengolahannya. Kita ambilkan contoh di sini ya. Nah, di sini kita lihat untuk contoh yang pertama, ketika kalian menjumpai ada contoh soalnya seperti ini, limit X mendekati 0, sin 3X
per 4x. Ingat tadi ada sin AX per BX, maka dia menghasilkan A per B. Jadi langsung nilai hasilnya yaitu 3 per 4. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua, ketika kalian mengetahui di sini ada limit x mendekati 0, di mana di sini adalah 6x dikali sin 4x dibagi dengan tan x dikali tan 2x. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita ubah itu kita uraikan. Jadi ini kita sendirikan, kemudian ini kita sendirikan. Ya, maka hasilnya seperti ini. Berarti 6x per tan x dikali sin 4x per tan 2x. Maka dia menghasilkan langsung atas. Ketika kalian punya seperti ini tadi. Kalau yang ini berarti kita kembali ke x per tan x. Ya. Atau di sini bx. Nah, maka dia akan menghasilkan 6 per 1 karena di sini nilainya adalah 1. Kemudian sin 4x per tan 2x. Ingat sin ax per tan bx. Maka dia menghasilkan 4 per 2. Jadi 6 per 1 dikali 4 per 2 sama dengan 12. Oke. Kemudian yang ketiga, ketika kalian menjumpai limit x mendekati 0, tan 7x dikali sin 5x per sin 2x dikali tan 4x. Ini bisa kalian ubah tan per sin atau sin per sin atau tan per tan. Itu kalian bisa ubah. Di sini saya mengubahnya menjadi tan per sin dan sin per tan. Jadi dua ini langsung. Maka dia menghasilkan 7 per 2 dikali 5 per 4 sama dengan 35 per 8. Oke, untuk yang keempat, sekarang contoh yang keempat, jika kalian punya limit x mendekati 0, 4 dikali sin 3x per tan 2x dikali cos 2x. Nah, kalau seperti ini gimana? Kita ubah sendiri-sendiri, karena yang kita punya hanya sin per tan. Jadi kita ubahnya adalah sin per tan. Kenapa cosnya tidak? Cos disendirikan, jadi nanti hasilnya adalah limit x mendekati 0, 4 per cos 2x dikali dengan limit x mendekati 0 sin 3x per tan 2x. Maka karena di sini cos 2x, berarti kita tinggal masukkan saja nilainya untuk yang cos 2x menjadi cos 0. Kemudian untuk yang sin per tan, maka dia menjadi 3 per 2. Cos 0 tadi adalah 1. Ingat tabel istimewanya, berarti 4 per 1 dikali 3 per 2 sama dengan 6. Kemudian untuk contoh yang kelima di sini kita punya limit x mendekati 0, tan 2x dikali tan 3x dibagi dengan tan x kuadrat. Nah, untuk untuk nomor 5, limit x mendekati 0, tan 2x dikali tan 3x dibagi dengan 3x kuadrat. Maka di sini untuk x kuadratnya kita ubah sendiri-sendiri menjadi x kali x. Sehingga kalau seperti ini kita bisa ubahkan. Nah, ini sama ini. Oke. Kita ubah menjadi 2 dikali 3 per 3 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Nah, dari sini untuk materinya, untuk limit fungsi trigonometri yang pada masih dasar, kalian bisa kerjakan soal-soal kalian yang nanti akan saya kirimkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.